warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ana Saroja, Angga Susanto, dan Ratina. Mata kuliah Evaluasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Rozi Syaputra, MPD. Kami dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 UIN Raden Intan Lampung. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang penyusunan rencana evaluasi hasil belajar. Di sini kami akan memaparkan materi tentang kisi-kisi, cetak biru, dan langkah-langkah menyusun evaluasi. Baik, di sini saya Angga Susanto dengan MPM 1911100019. Saya akan memaparkan materi tentang kisi-kisi. Pengertian kisi-kisi. Apa sih itu kisi-kisi? Kisi-kisi adalah suatu format atau matriks yang memuat kriteria tentang soal-soal yang diperlukan atau yang hendak disusun. Kisi-kisi sendiri memiliki fungsi antara lain: 1. Panduan atau pedoman dalam penulisan soal yang hendak disusun. Kedua, penulisan soal akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan kriteria tes. Yang ketiga, penulisan soal yang berbeda akan menghasilkan perangkat soal yang relatif sama dari segi tingkat kedalamannya, segi cakupan materi, dan apa yang ditanyakan. Syarat-syarat kisi-kisi. Kisi-kisi yang baik harus memiliki syarat sebagai berikut. 1. Kisi-kisi harus dapat mewakili isi silabus atau kurikulum atau materi yang telah diajukan secara tepat dan profesional. 2. Komponen-komponen diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. Ketiga, materi yang hendak ditanyakan dapat dibuat soalnya. Manfaat kisi-kisi. Kisi-kisi dibuat dengan tujuan atau memiliki manfaat sebagai pedoman dalam penulisan soal atau dalam merakit soal menjadi suatu tes. Manfaat lain dari kisi-kisi adalah untuk menjamin sampel soal yang baik dan arti mencakup semua pokok bahasan secara profesional. Jenis perilaku yang dapat diukur. Dalam menentukan perilaku yang akan diukur, penulis soal dapat mengambil atau memperhatikan jenis perilaku yang akan dikembangkan oleh para ahli pendidikan. Di antaranya, ranah kognitif yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom, antara lain ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintetis, dan evaluasi. Jenis perilaku yang dikembangkan oleh Clemens adalah yang pertama, ingatan, analisis, perbandingan, penyimpulan, dan evaluasi. Jenis perilaku yang dikembangkan oleh R.J. Mazon antara lain keterampilan memusat, keterampilan mengumpulkan informasi, keterampilan mengikat, keterampilan mengorganisasi, keterampilan menganalisis, keterampilan menghasilkan keterampilan, keterampilan menilai. Jenis perilaku yang dikembangkan oleh Robert M. Greene adalah 1. Kemampuan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, sikap, menerima, menjawab, menilai. Domain psikomotor yang dikembangkan oleh Norman A. Graulit dan R. W. Dewey adalah persepsi, kesiapan, respon, terpimpin, mekanisme, respon yang kompleks, organisasi, kriterisasi, dan nilai-nilai. Penentuan perilaku yang akan diukur. Setelah kegiatan penentuan materi yang akan ditanyakan selesai dikerjakan, maka kegiatan berikutnya adalah menentukan secara tepat perilaku yang akan diukur. Perilaku yang akan diukur pada kurikulum tergantung pada tuntutan kompetensi, baik kompetensi inti maupun kompetensi dasar. Penulisan kisi-kisi soal. Penulisan kisi-kisi
adalah dasar yang dipergunakan untuk penyusunan soal dalam evaluasi proses pendidikan dan pembelajaran. Dalam penyusunan kisi-kisi, guru harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Nama sekolah. 2. Satuan pendidikan. 3. Mata pelajaran. 4. Kelas atau semester. 5. Kurikulum. 6. Alokasi waktu. 7. Jumlah soal. 8. Penulisan atau guru mata pelajaran. 9. Kompetensi inti. 10. Kompetensi dasar. 11. Materi pelajaran. 12. Indikator soal. 13. Bentuk soal. Dan 14. Nomor soal. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu Ana Saroja dan Rantina. Saya Ana Saroja, MPM 19111000016 akan menjelaskan tentang cetak biru. Cetak biru atau blueprint. Apa sih cetak biru atau blueprint? Cetak biru atau blueprint itu sebuah rancangan atau penyusunan yang dirumuskan untuk tujuan memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi, komunikasi, atau lembaga secara berkesinambungan. Apa sih tujuan dari penyusunan cetak biru? Tujuan dari penyusunan cetak biru itu ada beberapa tujuan. Yang pertama itu sebagai landasan hukum untuk pendayagunaan atau pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Lalu memberikan bingkai atau koridor dalam proses sinkronisasi dan penjabaran kebijakan dan program. Dan yang terakhir, memberikan gambaran yang jelas bagi yang mengurus dalam menjalankan program kerja. Selanjutnya, apakah syarat-syarat penyusunan cetak biru? Syarat-syarat penyusunan cetak biru yaitu ada beberapa syarat. Yang pertama, memiliki visi misi yang jelas. Yang kedua, menganalisis kondisi terkini. Yang ketiga, menentukan tujuan dari organisasi yang ada yang akan dicapai dengan jelas dan terukur. Yang keempat, rencana aksi yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan harus jelas dan terukur. Yang kelima itu membuat standar prosedur yang akan diterapkan dalam organisasi. Yang keenam, membuat peraturan yang jelas dan harus ditaati. Dan yang terakhir itu membuat strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Selanjutnya, bagaimana sih tujuan keberhasilan cetak biru? Keberhasilan cetak biru itu untuk mencapai keberhasilan, maka pelaksanaannya harus diciptakan suatu budaya atau kultur yang dapat mendorong dan mengarahkan para pelaku agar dapat bergerak dan bekerja sesuai arahan yang ada. Terima kasih. Saya Rantina, NPM 19111000381. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah menyusun evaluasi. Yang pertama ada persiapan. Persiapan ini bagi menjadi menetapkan pertimbangan dan keputusan yang dibutuhkan. Yang kedua, menggambarkan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada menetapkan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, langkah penyusunan instrumen evaluasi. Nah, di sini ada menentukan bentuk tes. Yang kedua, membuat kisi-kisi butir soal. Dan yang ketiga, ada menulis butir soal. Selanjutnya, langkah review dan revisi soal. Yang keempat, pelaksanaan. Dan yang kelima, itu ada pengolahan hasil penilaian. Nah, pengolahan hasil penilaian ini dibagi lagi, menjadi main score. Main score itu apa? Kegiatan memberikan skor pada nilai hasil penilaian siswa
yang dicapai oleh siswa. Nah, untuk men skor diperlukan 3 macam. Ada alat bantu, yaitu pertama kunci jawaban, yang kedua kunci scoring, yang ketiga ada pedoman pengangkaan. Nah, 3 macam alat bantu tersebut berbeda-beda untuk setiap bentuk butir soalnya. Nah, selanjutnya ada mengubah skor mentah menjadi skor standar. Nah, ada juga mengkonversi skor standar ke dalam nilai. Ada lagi kegiatan akhir dari pengolahan hasil penilaian yang berupa pengubah skor ke dalam nilai. Nah, baik berupa huruf maupun kata-kata. Nah, selanjutnya ada langkah penafsiran hasil penilaian. Nah, setelah pengolahan hasil penilaian selesai, maka guru harus mampu dalam menafsirkan. Penafsiran terhadap hasil penilaian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, penafsiran secara individu, dan yang kedua ada penafsiran bersifat klasikal. Demikian, terima kasih. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.